Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Sepertinya Mbak Ulia lagi di kampus ya? Iya, Pak. Oh. Ditanyain sama adminnya tuh, kopinya enak. Mau sambil nunggu atau gimana? Kita sekarang teori aja ya, Pak, berarti. Iya, betul. Teori aja. Oh, usah ada prakteknya ya. Emang kalian ribet? Kalian ribet ya prakteknya ya? Tapi sekarang agak lebih susah lagi nih, Pak, prakteknya. Oh, ada material. Betul. Pastinya akan lebih meningkat sih, kan saya pernah cerita di awal. Biasanya nanti akan kendalanya tuh di pertengahan, di semester 4, semester 5. 5, 6 biasanya sih agak sulit. Tapi kalau udah 7 lewat, udah mudah. Itu yang kendalanya di situ sih banyak kan memang. Tapi ya jalanin aja, nggak apa-apa. Toh kalian kan tinggal 8 orang ya kan, harus bertahan. Dan nggak boleh ada yang keluar salah satu. Biar saya juga nanti kalau lihat kalian lulus selesai 8 orang, saya bangga, saya senang gitu loh. Jangan sampai ada yang berkurang pokoknya. Itu sih pesan saya, karena itu saya alami juga ketika saya kuliah S1 tuh berkurang. Lama-lama aku tinggal 30 orang, tadinya 40 lebih kan lumayan 10 orang hilang. Sekitar 20% kan hilangnya berarti kan. Kalau kalian tinggal 8 ya nggak apa-apa lah. Ini yang belum datang Mas siapa? Mas Rehan? Mas Fahmi ya? Rehan izin, Pak. Oke. Berarti ini berlima ya? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi yang izin? Ada izin ke kalian? Bapak ada yang izin nggak? Temannya? Nggak ada sih, Pak, ke saya. Atau ada yang lain mungkin? Tadi ada kuliah ya? Dari pagi ya? Iya, ada, Pak. Dosen baru atau dosen lama? Pastinya dosen lama sih biasanya. Dosen baru yang Dosen baru. pertama. Kalian dosen lama. Nah, saya dikasih amanat lagi untuk ngajar kalian di materi kuliah, tapi ini lebih ke teori sih. Cukup ketemu saya kemarin di 2 semester itu dengan prakteknya ya. Mohon maaf kalau saya menyusahkan kalian terkait tugas, tapi itu ya buat kalian juga. Karena kalau tugas itu kan, kalau kalian yang bisa, kalian bisa mengerjakan, nanti akan kalian bisa kerjakan nantinya. Bisa kalian jadiin suatu bahan ketika kalian agak pusing, misalkan dari semester 7, mau semester 8 tidak punya materi untuk tugas akhir atau skripsi, ya bisa kalian pakai itu atau bisa kalian kembangkan. Itu sih sebenarnya sih yang diinginkan oleh kampus ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian punya ide lagi, cemerlang lagi dibandingkan yang sebelumnya, bisa. Karena emang kalau mahasiswa S1 sih banyak kan memang lebih banyak ke teori ya, teori dasar banget memang, karena di awal sekali. Tapi kalau udah jenjang selanjutnya berbeda lagi pastinya. Dan selamat pagi pastinya. Seperti biasa ngajarnya jam 10, karena emang jadwal saya selalu jam 10 baru bisa ngajar kalian. Kalau pagi itu urusin kerjanya dulu, baru selesai, baru bisa ke kalian. Nah, di sini saya kasih materi tentang dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Mungkin kalian sudah tahu seperti apa perangkat lunak itu. Perangkat lunak itu adalah sebuah software atau kalau dibilangnya software di dalam komputer maupun di handphone, sama saja sih sebenarnya. Software atau aplikasi biasanya seperti itu. Lebih kepada perangkat lunaknya. Di sini saya akan kasih materi ke kalian.
Nah, ini materinya. Materinya adalah mengenai tentang dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini karena baru di awal, santai aja ya, nggak usah ngebut, nggak usah langsung ngegas seperti biasa. Saya juga nggak mau langsung ngegas ke kalian, santai aja, sambil karena kalian sudah kenal saya, siapa, ya udah, tidak perlu kenalan lagi. Paling hanya melanjutkan materi untuk hari ini saja. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai konsep dasar dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, ada yang tahu apa itu software atau perangkat lunak? Ada yang tahu nggak? Boleh kasih infonya kalau ada yang tahu. Mungkin kalian kan menggunakan ya. Itu Ini aplikasi, Pak. bukan aplikasi. Ini lebih kepada perangkat lunak. Softwarenya. Software misalkan contoh. Misalkan ya, contohnya misalkan software itu adalah Misoplot. Itu kan perangkat lunak kan. Contohnya seperti itu. Atau yang lain, misalkan seperti itu. Lebih kepada softwarenya. Ada yang tahu nggak software atau perangkat lunak itu apa? Boleh, nggak apa-apa. Salah, saya nggak akan ngomelin kok. Salah kalian belajar adalah untuk kedepannya menjadi yang lebih baik pastinya. Itu. Ada yang tahu nggak? Santai aja, nggak usah tegang sama saya. Kalian udah tahu kan? Oh ya, info juga sih sebelumnya. Karena ini materinya adalah teori, banyak teori. Diusahakan, paling sih saya nanti kebanyakan lebih kasih tugas ya. Di 2 atau 3 pertemuan akan ada tugas. Paling hanya itu nggak ada, di akhir nggak ada ini ya. Tidak ada presentasi seperti biasa, tidak ada. Paling hanya kebanyakan teorinya saja sih. Paling banyak tugas, paling tugas bisa sampai 4 sampai 6 tugas lah buat kalian. Nah, kalau tidak ada yang tahu, saya coba jelasin. Nah, dasarnya adalah dari program. Nah, kenapa perangkat lunak itu seperti kalau kan ada 2 ya bagian. Ada 2 bagian di dalam komputer itu, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, kalau perangkat kerasnya adalah lebih kepada misalkan monitor, kemudian apa namanya, keyboard, kemudian CPU, itu perangkat kerasnya. Nah, perangkat lunaknya yang di dalamnya tersebut, atau isinya yang di dalam, seperti itu. Nah, di dalam tersebut ada banyak-banyak program. Nah, program itu adalah sebuah kumpulan dari instruksi yang berupa kode yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contoh, tadi yang saya jelaskan tadi, misalkan Microsoft Word. Komputer itu sudah tahu kalian ingin memasukkan misalkan namanya Firly Adinda. Komputer itu sudah tahu bisa membaca atau perangkat kerasnya sudah tahu akan membaca apa ketika nama Mbak Firly Adinda ini bisa tertulis di dalam Microsoft Word itu. Atau misalkan namanya misalkan tadi Mbak Aulia Puspa Nabila. Misalkan ingin dituliskan di dalam sebuah perangkat lunak, misalkan softwarenya apa? Gambar, misalkan seperti itu. Dituliskan di situ, dia akan tahu ketika komputer itu, ketika kita input sebuah tulisan, komputer akan membaca. Nah, yang dibaca oleh komputer adalah 01, 01, 01, bukan tulisan yang bentuknya huruf, bukan. Tapi lebih kepada 01, 01 tertulis. Nah, itu akan lebih kepada kode ASCII nantinya. Kalian mungkin belum ketemu, nanti akan ada mata kuliah itu sih biasanya. Di situ yang akan diinput. Nah, tulisan ini, misalkan contoh tadi Mbak Aulia atau Mbak Firly, tulisan namanya tersebut tertulis, misalkan Mbak Firly, F itu berapa sih? 0101 berapa? Seperti itu. Itu yang dibaca atau diterima oleh si komputer tersebut. Nanti baru muncul namanya sepersekian detik, ya kan? Sekitar berapa detik ya kalau salah 0,0 berapa detik itu baru bisa muncul namanya tersebut. Tapi kalau misalkan komputernya lama nih, kadang-kadang kan suka lemot ya kan. Ketika muncul namanya itu beberapa detik baru kemudian misalkan 1 detik baru masuk ke dalam tersebut. Karena prosesnya itu tadi komputer belum bisa menerima apa yang kita inginkan atau kita kerjakan seperti itu. Jadi dasarnya adalah program itu tadi. Nah, baru masuk kepada perangkat lunaknya. Nah, menurut Sommerfeld di tahun 92, ya agak lama nih, dia menyatakan
bahwa perangkat lunak atau software itu adalah sebuah sekumpulan program-program. Balik lagi ke awal tadi, programnya ini adalah yang akan dikerjakan oleh komputer tersebut. Nah, sekumpulan program-program berarti kan programnya banyak kan. Tergantung apa yang kita inginkan, misalkan apa programnya. Programnya tidak harus misalkan tidak harus dari Microsoft Office apapun. Misalkan kalian ingin menggunakan LibreOffice atau apapun yang sejenis dengan Microsoft Office tersebut, itu baru bisa. Itu adalah sebuah sekumpulan. Jadi kumpulannya adalah bukan hanya sendiri, tapi banyak. Kalau dibilang itu sekumpulannya itu lebih dari satu pastinya. Nah, untuk tujuan tertentunya adalah apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Lalu di dalamnya itu terdapat dokumentasi untuk menginstal, misalkan seperti itu. Atau menggunakan, atau bahkan mengembangkan dan melakukan perawatan terhadap program tersebut. Nah, kita install dulu programnya, atau programnya apa nih, misalkan seperti itu. Misalkan contoh, waktu semester 1 kalian programnya adalah menggunakan bahasa C, seperti itu. Kita install dulu, kemudian kita gunakan. Nah, kembangkannya ini adalah ketika kalian membuat sebuah program, seperti itu. Nah, melakukan perawatannya dengan cara di-save atau apapun seperti itu. Itu. Jadi, ini bagian di dalam sebuah software atau perangkat lunak. Nah, lebih kepada teori ya, ini kan. Karena dari awal, dari menginstal, kemudian menggunakan, cara menggunakannya bagaimana, kemudian cara mengembangkannya, membuat sebuah program atau sebuah tulisan apapun, kemudian melakukan perawatannya seperti apa. Nah, ini dikatakan oleh Sommerfeld di tahun 92. Kalian belum lahir ya. Saya sudah lahir tahun 92, baru 92. Saya baru umur 1 bulan, belum tahu apa-apa. Jadi, ketika Sommerfeld ini menyatakan perangkat lunak itu seperti ini, sebuah program untuk melakukan sebuah tujuan yang di dalamnya didokumentasikan. Dokumentasikannya adalah direkam oleh komputer tersebut. Apa sih yang dimasukkan oleh user tersebut ketika dimasukkan ke dalam komputer sebuah tulisan, misalkan nama tadi, seperti itu. Nah, baru digunakannya bagaimana, mengembangkannya bagaimana. Jadi, komputer ini sudah ada. Tapi, ketika berkembangan semakin lama dan sampai saat ini, lebih kepada apa ya, instan ya. Karena sebelumnya komputer adalah besar, misalnya seperti itu. Contoh kalau kalian punya komputer di rumah pasti besar kan. Tapi ketika kalian sudah punya laptop, semakin lama kan semakin kecil, seperti itu. Semakin memudahkan untuk user melakukan sebuah pengerjaan dengan tujuan itu tadi yang dilakukan oleh user tersebut. Itu yang dilakukan oleh kalian biasanya. Kalian misalkan membuat sebuah tugas seperti itu. Pak, buat tugasnya kok agak sulit ya. Coba kalian lihat di tutorial atau apapun. Pasti akan memudahkan. Bedalah dengan zamannya orang tua kalian ketika kuliah. Pasti saya yakin cari tulisan perangkat lunak seperti ini di dalam Google. Nggak ada. Google itu tahun berapa kan? Seperti itu. Google itu baru tahun 2000-an ada. Jadi zaman bapak kalian atau orang tua saya ketika melakukan, atau mungkin dosen-dosen kalian yang sudah agak tua, pasti berbeda cara mengerjakan. Mereka lihatnya dari sebuah buku untuk mendapat sebuah informasi tersebut. Berbeda dengan sekarang. Kalian yang mengerjakan tugas bisa kalian kopas seperti itu, bisa kalian copy paste. Kalian tinggal modifikasinya. Sekarang lebih mempermudah kalian seperti itu. Perangkat lunak itu seperti itu. Nah, dikatakan juga oleh Pressman di tahun 2005, sekitar 12 tahun kemudian. Dia mengatakan bahwa perangkat lunak itu adalah sebuah produk. Beda lagi produk. Produk ini kan bisa dijual, ya kan? Yang dibangun secara profesional dan terdapat dukungan jangka panjang yang berisi tentang informasi, baik dari arsitektur, cakupan, kemudian isi programnya tersebut, dan dokumentasi dalam bentuk kertas maupun digital. Nah, sekarang ini lebih kepada data digital. Berarti Pressman ini sudah tahu, kedepannya akan melakukan digital. Seperti saat ini, contoh. Ini kan digital ya, kalian melakukan kuliah di rumah, atau kuliah di kafe, atau dimanapun, seperti itu. Ini lebih kepada digital. Dokumentasinya bentuk digital. Tidak lagi dalam bentuk kertas. Waktu zaman saya kuliah dulu, oke.
Misalkan ingin mengerjakan sesuatu, saya harus lihat buku. Kalau sekarang lebih kepada e-book-nya, lebih kepada digitalnya. Jadi tidak lagi dalam bentuk kertas. Ini sudah dipikirkan nih sama sesama orang-orang IT yang mengembangkan sebuah perangkat lunak ini akan terjadi seperti ini. Nanti, misalkan lagi, contoh kalian sudah menikah, punya anak, akan berbeda lagi, entah tahu, atau dalam bentuknya digital atau bentuknya apapun, seperti itu. Jadi memudahkannya itu seperti itu. Mereka ini sudah tahu jangka panjangnya akan seperti ini. Arsitekturnya, kemudian cakupannya, kemudian isi programnya, lalu dokumentasinya seperti apa. Dokumentasinya sudah lagi tidak dalam bentuk kertas, malah lebih kepada data digital. Jadi ini sekarang kalau kalian datang, kalian ingin mencari sebuah informasi, lebih mudah lagi. Itu yang dilakukan oleh perangkat lunak. Perangkat lunak itu banyak ya, tidak hanya dalam bentuknya program yang ada di dalam laptop saja, tidak. Di internet pun bisa dikatakan sebagai perangkat lunak. Itu tadi. Nah, baru kita rekayasa perangkat lunak itu tersebut, atau software engineering. Nah, dikatakan oleh Somerville juga tahun 92 ini, dia mengatakan adalah software engineering ini, atau rekayasa perangkat lunak ini adalah sebuah disiplin ilmu. Sudah lagi meningkat menjadi sebuah ilmu. Atau sebuah bacaan atau tulisan lah, seperti itu. Ilmu yang ada di dalam bidang teknik yang berfokus kepada masalah-masalah praktis dalam pengembangan sistem di perangkat lunak itu tersebut. Jadi sudah tadi dikatakan perangkat lunak itu seperti ini. Nah, direkayasa. Maksudnya rekayasa itu adalah masalah-masalahnya itu tersebut dikerjakan dengan cara praktis, tidak lagi sulit. Tadi saya bilang tadi, ketika kalian sebelum lahir atau orang tua kalian sudah kuliah atau melakukan sebuah pekerjaan, nah ini masalah-masalah praktis ini bisa dikerjakan dengan fokus, tidak lagi tercecer di dalam sebuah buku seperti itu. Jadi sudah dikatakan sebuah ilmu lagi. Kalau sebuah ilmu berarti kan dikatakan sebuah yang akan bermanfaat untuk orang banyak atau user seperti itu. Jadi Somerville ini sudah mengatakan seperti itu. Jadi kita nih hanya tinggal menikmati saja gitu loh. Masalah-masalah praktis itu sudah kalian kerjakan. Kalian mengerjakan tugas mata kuliah 2 semester sebelumnya. Sudah praktis ya, sudah mudah gitu loh. Kalian tinggal lihat di internet, kalian kerjakan, kalian berikan contoh, bisa dikerjakan secara praktis, cepat, seperti itu. Itulah dikatakan sebuah rekayasa. Rekayasa itu ya sama aja seperti kalau di dunia kita ya, di luar itu adalah misalkan rekayasa lalu lintas seperti itu. Direkayasa bagaimana cara melakukan sebuah masalah-masalah tersebut menjadi sebuah praktis. Menjadi mudah, tidak lagi menjadi sulit itu. Mungkin kalian kalau kuliahnya, kalau sekolahnya kemarin rekayasa perangkat lunak, pasti paham saya yakin. Karena kebutuhan di sini kebanyakan rata-rata SMA ya, kebanyakan ya. Jadi mata kuliah ini buat kalian adalah baru seperti itu. Tapi kalau sudah sekolahnya SMK rekayasa perangkat lunak pasti tahu sedikit. Itu. Nah, seorang software engineer. Nah, kenapa saya bilang software engineer? Orang yang melakukan rekayasa tadi. Tidak hanya pada aspek programming saja, tidak hanya pada aspek programnya saja, atau ilmu komputer saja, tetapi namun mereka juga harus memiliki profesional dalam menggunakan teori-teori pendukung. Jadi software engineering tidak hanya berfokus kepada aspek dari programming itu tadi maupun ilmu komputer saja, tetapi harus punya teori pendukungnya dan dipraktikkan secara cost efficient. Nah, secara cost effective adalah kenapa? Ini dalam bentuk cuan atau duit. Kalau cost-nya pengeluaran itu kecil, software engineer ini punya atau memiliki atau bisa membuat sebuah produk ini menjadi sebesar. Kenapa? Rata-rata sekarang ini perusahaan-perusahaan itu hanya tinggal pakai saja. Saya beli nih dengan sebuah perusahaan software, saya beli ingin seperti ini, softwarenya modelnya seperti ini. Nah, cost-nya tadinya kecil oleh seorang software
engineer tersebut, tetapi bisa dijual lebih besar atau berkali lipat. Bisa seperti itu. Software engineer ini adalah orang yang melakukan itu tadi, orang yang melakukan sebuah pemrograman, melakukan sebuah merekayasa perangkat lunak tersendiri. Ini mendapatkan income buat dia sendiri yang lebih besar. Mungkin kebetulan saya bukan software engineering ya, bukan software engineer. Tapi tahu sedikit karena punya adik kelas itu software engineer. Dia jadi bisa menjual atau menjual sebuah produk tersebut dengan nilai yang besar. Contoh misalkan, paling mereka hanya model kecil lah. Model misalkan softwarenya apa misalkan. Software bisa adalah menggunakan PHP, MySQL, selesai. Kalau mereka orang pinter misalkan seperti itu, pasti kadang mereka akan menggunakan yang berbayar dengan software-software tersebut. Tapi ketika produk tersebut dijual oleh user atau sebuah apapun lah, sebuah perusahaan atau lembaga atau instansi apapun, pasti nilainya besar. Kenapa? Perusahaan tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Seperti itu. Lebih mudah lagi, kementerian-kementerian yang ada di Indonesia jarang, atau saya bilang malah 99% adalah pengguna software yang dilakukan oleh software engineering tersebut yang dikerjakan. Jadi jarang mereka seperti itu. Jadi misalkan ingin menjadi PNS misalkan seperti itu. Software engineer pasti sudah ada. Software-nya itu sudah ada, paling tinggal melakukan pengerjaan-pengerjaan saja itu. Jadi mereka sudah tidak repot lagi menyelesaikan sebuah masalah itu dengan mudah, yaitu tadi dengan cara membeli produknya lalu dikerjakan, itu saja. Nah, mungkin nanti kalian di antara 8 orang ini ada yang mau jadi software engineering. Ya, saya cukup mendoakan saja pastinya. Yang mudah-mudahan ada salah satu dari kalian, atau mungkin 8-8-nya ingin menjadi software engineering. Yang mudah-mudahan bisa cepat terjadi buat kalian, atau benar-benar kejadian buat kalian akan menjadi seorang software engineer. Tapi kalau misalkan, ya wallahu alam ya, karena tidak pernah ada yang tahu. Nanti kalian selesai kuliah menjadi apa kan yang pernah tidak tahu. Karena Tuhan atau Allah lah yang menentukan jalan cerita kita nanti seperti apa. Itu. Tapi ini, kalau kalian sudah menjadi software engineering, belajar seperti ini. Teorinya dulu, tadi ya, teori pendukungnya ini. Teori pendukungnya dulu. Tidak langsung tahu ada programmingnya, ilmu komputer tidak. Tapi teorinya dulu baru tahu, kalau sudah tahu baru bisa menjadi ke programmingnya maupun ilmu komputernya. Karena teorinya inilah yang dilakukan. Seperti itu. Nah, produk ini juga disebut sebagai sebuah produk. Kenapa? Karena ada dua orang atau dua manusia lah, saya bilang seperti itu. Ada yang dikatakan sebagai engineer atau analis. Biasanya seorang SI atau sistem informasi kebanyakan lebih kepada analis biasanya kebanyakan. Tapi kalau IT lebih kebanyakan kepada programmingnya. Atau keduanya adalah konsumen atau user. Kalian tahu lah. Nah, engineer atau analis ini mengerjakan apa? Program. Engineer menggunakan program, kemudian konten datanya, lalu dokumentasinya. Nah, beda lagi dengan si user atau konsumen. User ini hanya sebagai sebuah produk atau penyedia informasi yang membuat kebutuhan user itu lebih mudah. Saya bilang tadi, kebanyakan ya rata-rata perusahaan-perusahaan Indonesia atau kementerian Indonesia itu kebanyakan adalah sebagai penggunanya saja. Yang mengerjakan ya ini tadi, engineer nih. Ini yang mengerjakan. Biasanya ini adalah di konsultan kebanyakan atau konsultan IT. Kalau kalian di Tangerang Selatan banyak kok rata-rata di sini nih, dekat tempat tinggal orang tua saya juga ada konsultan IT seperti di dalam komputer tuh ada. Jadi dia cuma mengerjakan kerjanya ini tadi, lalu dijual ke sini. Sebagai apa? Sebagai penyedia informasi yang memudahkan user tersebut dalam penggunaannya. Misalkan kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalkan software engineer menanyakan kepada seorang konsumen atau user. Tujuannya
dengan membuat program ini tuh untuk apa, kebutuhannya untuk apa. Usernya pasti akan menceritakan kebutuhan saya untuk ini, misalkan untuk penjualan di warung atau di sebuah kelontong misalkan seperti itu. Saya ingin menggunakan program ini untuk kebutuhan saya di warung misalkan seperti itu. Untuk penjualan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti engineer akan memberitahu tata caranya. Nanti akan dikasih tahu. Nanti akan cerita panjang sih. Pasti ini akan cerita yang panjang karena perangkat lunak ini dasar sih. Kalau kalian ingin membuat sebuah program dari sini dulu pastinya. Misalkan untuk itu tadi penjualan Pak, misalkan seperti itu. Nanti dikerjakan oleh engineer tersebut. Nah, analisnya adalah nanti dari A misalkan nggak langsung ke Z. A misalkan bertahap ke B, bertahap lagi ke C, misalkan seperti itu. Jadi secara berjalan tidak langsung lompat biasanya seperti itu. Pasti biasanya adalah berjalan sesuai dengan rule-nya. Nah, ingat, engineer nih, atau analis bekerja berdasarkan orientasi pada kebutuhan atau keinginan user. Yang tadi saya bilang, biasanya di konsultan ini banyak. Tidak bekerja sesuai dengan idealisme. Idealisme itu adalah kemauan sendiri biasanya. Idenya dia sendiri, nggak bisa. Karena kebutuhan atau keinginan user itu berbeda-beda. Misalkan Mbak Firly dengan Mbak Aulia, pasti berbeda keinginannya. Kebutuhannya untuk membuat sebuah program itu untuk apa? Atau Mas Pami dengan Mbak Kamalia pasti berbeda. Orientasinya pasti berbeda. Kebutuhan dan keinginan usernya untuk apa? Tidak sama. Kecuali misalkan kalian di dalam satu tim, kebutuhan dan keinginan usernya untuk ini Pak, pasti memiliki perbedaan pendapat juga pastinya. Karena masing-masing orang di kelas kalian misalkan dibuat sebuah grup 4-4, pasti keinginan salah satu orang pasti berbeda. Saya mau seperti ini loh, gitu. Tapi temennya nggak begitu dong, biasanya kayak gitu kan. Pasti berbeda-beda, nggak kayak gitu dong kan. Tapi kan harus begini, ada perdebatan. Pasti nanti akan ujungnya akan sama. Walaupun ada perdebatan. Seperti itu. Namun, seorang engineer juga atau analis menawarkan sebuah solusi yang paling ideal untuk kebutuhan si user tersebut. Nah, ini kadang nih, misalkan di antara Mbak Firly dengan Mbak Aulia, perbedaan pendapatnya berbeda, ada perdebatan. Nah, nanti nih misalkan, masuklah misalkan Mbak Kamalia sebagai seorang engineer. Nanti dia akan memberikan solusinya. Ini loh, buat kalian seperti ini, coba deh, seperti itu. Pasti kalian, oh iya benar juga ya, seperti itu ya. Tadi kenapa kita debat gitu kan. Nah, perdebatan itulah yang akan menjadi seorang engineer tahu menawarkan sebuah solusinya bagaimana. Seperti itu. Jadi kalau engineer-nya atau analisnya nggak tahu juga memberikan solusi, wah ini nggak ketemu nantinya. Lama ini perdebatan itu tadi, lama. Jadi kalau engineer-nya biasanya sudah tahu misalnya. Engineer atau analisnya sudah tahu akan menerapkan seperti apa nawarinnya. Solusinya itu seperti ini loh. Nah, karena apa? Untuk kebutuhannya itu tadi. Kebutuhan ini bukan untuk seorang semata, tapi untuk orang banyak. Nah, si engineer-nya ini juga nggak boleh idealis. Ini kan saya yang bikin gitu kan. Oh, kenapa kamu yang repot gitu kan? Nggak juga. Jadi ini kan untuk kebutuhan orang banyak tadi. Kalau si engineer dengan melakukan idealisme ini tadi, tidak ada temannya nanti. Saya bilang kenapa tidak ada temannya? Karena ya itu tadi, dia karena keinginan itu sendiri. Tapi kalau sudah engineer-nya ini mau mengerjakan secara tim, biasanya kalau di lowongan pekerjaan itu pasti ada engineer atau analisnya bisa melakukan sendiri, bisa melakukan tim. Nah, ini biasanya seperti itu. Timnya ini adalah untuk memberikan sebuah solusi tadi. Seperti itu. Jadi ingat aja terus. Kalian juga melakukan sebuah tugas pasti ada perdebatan, saya yakin. Karena di antara satu orang dengan satu orang yang lain pasti berbeda pendapatnya. Tapi itu tadi, jalan tengahnya adalah si engineer atau analis ini memiliki solusinya. Bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara untuk membuat sebuah solusinya itu bisa digunakan untuk orang banyak seperti itu. Oke. Silakan mungkin yang tanyakan. Saya panjang lebar nih seperti ini masalah teori. Karena ini kalian lakukan juga
di kehidupan sehari-hari. Cuma kalian agak bingung melakukannya itu seperti apa sih Pak? Karena seperti mungkin di antara kakak atau dengan adik kalian pasti berbeda pendapat mengenai hal ini. Padahal ilmunya tuh sama, hampir sama. Cuman kalau kehidupan sehari-hari lebih kepada ilmu nyatanya tadi, seperti itu. Silakan mungkin tanyakan. Karena ini kalau 2 jam saya bicara teori ini panjang, banyak. Untungnya kalian nggak ada prakteknya. Tapi semester ini banyak prakteknya ya? Atau banyak teorinya juga? Kayaknya sama aja sih Pak, seimbang gitu teori sama praktek. Tapi nggak tahu juga. Ya, silakan mungkin tanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, jenis-jenisnya perangkat lunak. Saya bilang kalau saya tulis panjang. Jenis-jenis perangkat lunak itu banyak. Menurut si Pressman, dia mengatakan bahwa jenis-jenis software itu ada banyak. Pertama adalah sistem software-nya. Kenapa dibilang sistem software-nya adalah pertama kali ketika si engineer melakukan sebuah pengerjaan program, pasti sistem software-nya apa dulu sih, seperti itu. Nah, ini dijabarkan oleh si Pressman ini tadi. Pertama adalah program yang akan dibuat itu untuk melayani program lain atau compiler. Seperti itu. Kenapa? Karena program yang dibuat itu tadi untuk melayani orang banyak, kebutuhan orang banyak. Karena untuk memberikan sebuah solusi yang ideal. Tetapi kalau si sistem softwarenya tidak memberikan melayani untuk program lain, atau dia hanya untuk misalkan program itu idealisnya di situ saja, ya dia tidak akan bisa. Misalkan contohnya, misalkan PHP tanpa PHP admin bisa sih dikerjakan, tapi database-nya yang bisa dikerjakan seperti itu. Nah, yang dilakukan sistem software ini, nah program yang satu ini misalkan tadi program yang A, dia juga bisa melayani program yang B sebagai compiler contohnya, sebagai untuk masukannya seperti apa. Jadi tidak idealis tadi. Misalkan sistem softwarenya itulah PHP mau bisa ini PHP kerja sendiri tanpa ada database, nggak apa-apa. Oke, bisa tanpa database, tapi database ini adalah untuk menyimpan data yang tadi. Jadi dia juga bisa melayani yang lain, itu tadi. Kemudian application software. Standalone-nya adalah untuk menyelesaikan tugas dengan yang spesifik application software atau perangkat lunak dalam bentuk aplikasi tadi. Itu tadi, masa iya perangkat lunaknya tidak menyelesaikan tugas secara spesifik, malah jadi amburadul misalkan. Ya tidak. Karena kalau ada application software ini, otomatis cara penyelesaian tugasnya akan lebih spesifik, lebih mudah, lebih ideal melakukan sebuah kebutuhan seperti apa. Pasti disesuaikan oleh si application software ini. Kemudian engineering atau scientific software. Software di sini adalah untuk keperluan pengetahuan, misalkan orbit planet, misalkan bumi dengan si Mars ini di mana sih tata letaknya, seperti itu. Ini lebih lagi biasanya digunakan oleh kalau orbit planet kebanyakan ini BMKG biasanya. Gimana sih misalkan seperti itu? Vulkanologi, simulasi, seperti itu dan lain-lain. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dikerjakan oleh si BMKG itu tadi. Misalkan contoh di Ciputat misalkan terjadi hujan, sedangkan di Serpong atau di kampus tidak terjadi hujan. Bisa disimulasi, bisa. Terus tata kemana bisa, seperti apa bisa, tergantung kondisinya. Atau bisa jadi di Tangerang Selatan ini hujan semua, ternyata di Tangerang Kota tidak hujan. Ini yang dikerjakan oleh si orbit planet ini atau simulasi ini. Biasanya kan ada perakiraan, itu dilakukan misalnya seperti itu. Di hari ini hujan, di hari besok tidak, atau sebaliknya seperti itu. Engineering atau si scientific software tersebut lebih kepada ilmu sainsnya tadi, seperti itu. Lalu kemudian embedded software. Embedded software ini biasanya adalah untuk memonitor
dan mengontrol perangkat yang terintegrasi dengan sistem yang berskala bahan bakar pada kendaraan, speedometer, dan lain-lain. Embedded ini bisa di mobil, di motor, atau di pesawat seperti itu, atau biasanya ini adalah terintegrasi. Biasanya nih kejadian, misalkan contoh, memonitor pesawat misalkan, ketika penerbangan menuju ke Aceh misalkan, dari Bandara Soekarno-Hatta, dia monitor dengan mengontrol perangkatnya tersebut yang ada di dalam pesawat maupun yang ada di dalam ruangan itu tadi, ruangan si monitor tersebut. Misalkan kok ketika di monitor dikontrol perangkatnya tidak berfungsi, misalkan seperti itu. Biasanya kan kecelakaan yang ada di atas udara itu biasanya itu tadi sudah dimonitor dari bawah, kemudian tidak terkontrol di atas. Makanya ada kecelakaan itu tadi. Karena yang dikontrol ini di dalam pesawat ini ternyata misalkan dia muter-muter itu di mana misalkan, atau dia sudah jatuh ke laut misalkan seperti itu, tidak terlihat. Jadi yang bisa terlihat itu tadi, misalkan kayak black box. Black box ini kalau sudah kecebur ke air, dia baru akan ketemu, bisa dimonitor. Nah, si yang monitor tersebut dalam bandara itu tuh, dia kontrol ternyata dia tidak sesuai dengan titik lokasinya yang ketika jatuhnya tersebut, pasti ada titik terjauh dan titik terdekatnya, misalkan berapa kilometer, misalkan seperti itu. Atau misalkan mobil, contohnya sistem menggunakan bahan bakar. Nah, kebetulan untuk saat ini misalkan mobil sudah menggunakan bahan bakar listrik misalkan seperti itu. Untuk sebagai mobil tersebut bisa jalan dengan menggunakan listrik. Secara otomatis kan, kalau listrik itu kan ada jangka waktunya ya, misalkan handphone. Kalian punya jangka waktunya, misalkan kalian mengecas selama 1 jam, tetapi ketika kalian gunakan selama 24 jam, pasti berkurang baterainya tersebut, baterai yang ada di dalam handphonenya. Begitupun juga dengan mobil listrik. Misalkan mobil listrik, misalkan dari Serpong. Kemudian nih mobil ini bisa dijalankan selama 1 jam saja. Sebelum 1 jam, misalkan seperti itu, dia harus sudah mengisi listrik tersebut, misalkan di mana, seperti itu. Jadi si pengguna tersebut sudah tahu, saya harus mengisi bahan bakar ini di mana sih, seperti itu. Atau speedometer. Speedometer ini biasanya di motor atau di mobil, biasanya seperti itu banyak kan. Kalian pengguna motor atau mobil. Nah, sekarang ini speedometer misalkan di motor sudah menggunakan digital. Tidak lagi menggunakan angka yang dihitung secara manual yang bentuknya dari jarak, misalkan seperti itu. Kalau motor-motor dahulu kan lebih kepada hitung jarak ya, misalkan secara manual berapa, nanti dia akan berputar. Tapi kalau sekarang speedometer menggunakan digital, ya kan, lebih memudahkan. Misalkan saya harus pergi ke mana? Misalkan pergi ke daerah Pantai Anyer, misalkan seperti itu. Berapa kilometer nih perkiraan yang harus ditempuh, dan berapa jam yang harus saya tempuh selama perjalanan di sana, dan berapa menit selama per meternya seperti itu, atau per kilometernya berapa menit saya harus bisa sampai di 1 kilometer tersebut, 1 kilometer awal sampai 1 kilometer yang akhir, misalkan seperti itu. Berapa kilometer dan berapa jam yang harus saya tempuh, seperti itu. Nah, speedometer ini yang dikontrol oleh embedded software-nya. Jadi, misalkan kalian sudah punya motor yang bentuk digital, itu sudah bentuk dalam embedded software, seperti itu biasanya. Atau di mobil, seperti itu. Kalau mobil sih sudah lebih dahulu mobil dibandingkan motor setahu saya, karena mobil lebih dulu software digunakan di dalam mobil-mobil. Biasanya kalau sudah menggunakan mobil, biasanya nih, kalau mobil misalkan contoh Avanza, mobil-mobil yang dahulu kan kalau misalkan tune up atau service, dia dengan cara manual. Tapi kalau mobil-mobil saat ini hanya tinggal colok ke komputer, dicolok, kemudian kerusakannya di mana, nanti akan dibersihkan seperti handphone yang bentuknya Android atau
Apple seperti itu. Atau ya seperti itulah. Ketika kalian sudah penuh nih, ya kan, kalian pasti kan ingin dikurangi, apa sih yang ingin kurangi aplikasinya seperti itu. Nah, itu. Jadi embedded software ini lebih banyak digunakan di dalam kendaraan yang kalian gunakan sehari-hari, mungkin seperti itu, atau pernah kalian gunakan pada saat waktu tertentu. Itu yang bentuknya embedded software. Kemudian produk lain software. Produk lain ini adalah yang terdapat dalam lingkungan tertentu untuk melakukan beberapa task. Di antaranya misalkan komponen Office, ya, word processor, spreadsheet, entertainment, grafis, dan lain-lain. Biasanya di dalam produk lain software ini biasanya di dalam komputer atau di dalam laptop seperti itu biasanya. Kemudian Office, kemudian prosesornya, kemudian spreadsheet. Kalau spreadsheet itu lebih kepada kayak seperti Excel lah, seperti itu. Entertain, kemudian grafis untuk gambarnya. Biasanya kan kalau laptop itu kan, misalkan kalian ingin membeli sebuah laptop, Pak atau Bang, saya membeli laptop dengan spesifikasi untuk grafis, untuk penggambaran seperti itu. Nanti akan diarahkan, oh kamu harus menggunakan ini, seperti itu. Lalu misalkan entertainment, misalkan kalian ingin menjadi YouTuber, Pak saya mau beli untuk menjadi seorang YouTuber seperti apa laptopnya, spesifikasinya seperti apa, kamu mau seperti ini, nanti software akan dikasih tahu. Dari dasarnya, dari perangkat kerasnya saja sudah dikasih tahu spesifikasinya, bagaimana perangkat lunaknya. Ini yang di dalam produk lain ini lebih kepada spesifikasi untuk dari perangkat lunak tersebut atau software tersebut. Nah, tapi spesifikasi dasarnya adalah di dalam perangkat keras tadi, seperti itu. Jadi saling berkaitan antara A dengan B dengan C, seperti itu. Oke, kemudian web application. Nah, web application ini biasanya kalian menggunakan hypertext atau HTTP, ya kan? Kalau misalkan di Google seperti itu, HTTP ya seperti ini, hypertext. Untuk apa? Yang ada di dalam internet, misalkan. Kalau dulu kan harus banget nih, waktu zaman saya kuliah tuh harus ketik HTTP ///nya 2. Kalau sekarang kan tidak, kalian gunakan, misalkan maksudnya ya harus HTTP //www gitu kan, .itts.ac.id. Tapi kalau sekarang kalian misalkan langsung tulis itts.ac.id, pasti akan muncul. HTTP-nya tidak harus ditulis lagi, karena sudah langsung dikerjakan oleh halaman hypertext tersebut. Kalau dulu tidak, harus tulis dulu. Kalau tidak ditulis, dia tidak akan muncul ke halaman webnya tersebut. Karena biasanya web tersebut untuk apa? Itu tadi, untuk memudahkan kalian. Misalkan buru-buru yang mengerjakan sebuah tugas, tidak kalian tulis dulu HTTPS gitu kan. Kalau dulu kan HTTP, ya kan, kalau sekarang ada tambahan S-nya seperti itu. Karena S itu lebih kebanyak ya. Seperti itu. Jadi web application ini biasanya digunakan di dalam misalkan Mozilla, kemudian Chrome, atau Opera, atau apapun seperti itu, atau sejenisnya. Ini yang digunakan dokumen di dalam, atau diduplikasikan oleh melalui internet tersebut. Nah, kemudian ini Artificial Intelligence Software. AI ini biasanya digunakan oleh kecerdasan tiruan. Seperti itu. Ini kalian tidak akan temukan di sini S1 tuh. Setahu saya sih nggak akan temukan, karena ini lebih kepada apa ya, penjurusan kecerdasan tiruan ini. Misalkan S2, S3 itu banyak lebih ke arah sini AI. Tapi kalau di S1 lebih ke dasarnya sih. Nah, ini ada apa? Ini untuk memprediksi, untuk pengambilan sebuah keputusan, rekognisi misalkan, membuat sebuah game. AI, game. Tapi jarang nih mata kuliah game itu nggak ada, setahu saya sih. Mata kuliah game misalkan gitu, kecuali jurusannya game, seperti itu. Karena kan jurusan sekarang ini kan banyak ya, tidak harus SI, ETI. TI-nya aja bisa ditelusurin sampai dalam juga ada, di SI-nya telusurin sampai ke dalamnya juga ada, seperti itu. Untuk membuat sebuah robot. Contoh misalkan identifikasi untuk suara. Robotnya tersebut misalkan bisa ngomong. Bukan hanya burung beo ya yang bisa ngomong. Misalkan
ngomong Mbak Firly gitu kan. Robot ini juga bisa ngomong, bisa bicara juga. Tergantung si software engineer tadi membuatnya. Robot ini mau dibuat apa sih? Seperti itu. Ingin menjadi identifikasi untuk buat suara misalkan. Ini robot ngerti nih. Robot ini misalkan jalan main misalkan ya kan. Main kemana gitu di sebuah mall. Kemudian dia ingin pulang. Dia akan tahu voice-nya di mana sih. Dia ketika dia orang itu tahu, misalkan robot misalkan seperti itu, dia akan muncul seperti itu. Nah, banyak sih robot ini. Tidak hanya untuk voice, tidak hanya untuk image atau gambar, tapi juga bisa untuk apa? Bisa untuk apa ya? Kalau kalian mungkin sering lihat seperti apa ya, kontes-kontes robot. Dulu kebetulan saya sering nonton sih kalau robot-robot gini di Indonesia karena lucu gitu kan. Ini bentuknya perangkat keras. Misalkan contoh robot ini cuma terbuat dari apa ya, Lego. Biasanya kan kayak gitu kan. Kok dia bisa jalan gitu kan, bisa diperintah gitu. Misalkan dia untuk fire gitu, ada kebakaran misalkan di pojokan ruangan. Dia akan tahu ketika voice itu di sana ada terdengar fire gitu, kebakaran misalkan seperti itu. Dia akan tahu, oh dia harus belok kanan, belok kiri. Dia akan tahu mengikuti alur itu tersebut. Biasanya ini kontes robot ini banyak biasanya di kampus-kampus besar sih biasanya. Macam ITS, ya kan, macam di ITB itu banyak seperti itu. Karena saya dulu pernah waktu S1 tuh kebetulan ada komunitasnya seperti itu, komunitas untuk sebuah robot. Tapi saya nggak sempat ikut karena saya bingung kalau bikin robot itu pasti kan sulit kan. Lebih kepada perangkat kerasnya kan. Nah, cara mengerjakan itu tadi, ketika diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan misalkan fire kebakaran di pojokan atau dimanapun, dia akan tahu di mana. Kemudian misalkan dengan image, dengan gambar misalkan yang di sini, mohon maaf gambar anjing, ya di sini gambar kucing. Coba kamu datang ke gambar yang kucing gitu. Dia akan tahu, dia akan lihat prediksi, oh ini bukan belok kanan, saya harus putar dulu. Dia akan tahu. Robot itu seperti itu. AI ini ya banyak di Indonesia ini belum mulai digunakan dalam bentuknya robot atau game. Tapi robot ini kebanyakan orang anak-anak teknik banget sih kebanyakan. Kalau di Jakarta tuh apa ya? Ada tapi nggak semacam kayak di kampus-kampus besar seperti itulah. Tapi ada kontesnya seperti itu. Biasanya sih kontesnya biasanya di kampus sih jarang banget. Kalau di mana di mall itu jarang, tapi lebih banyak di kampus biasanya atau sebuah aula. Biasanya sih di JCC juga sering diadakan kontes kayak gitu. Jadi dia bisa tahu nih, oh posisi robotnya. Mungkin kalian bisa lihat di Jepang. Robotnya itu lebih lucu lagi. Robotnya itu seperti orang. Disuruh main bola misalkan gitu. Dia akan tahu. Di robotnya itu main bola ke arah mana, nendang bolanya ke gawangnya kemana nih. Dia akan tahu jalan sendiri. Jadi, atau di luar negeri lah, kebanyakan di luar negeri. Itu sudah digunakan di restoran-restoran. Nah, yang ditakuti oleh manusia adalah kalau robot itu menggantikan manusia perannya. Ya kan, perannya ya. Misalkan di restoran, kamu pilih apa gitu kan, untuk makan apa misalkan seperti itu. Harusnya kan manusia yang melakukan itu kan, ngomong dengan si pembelinya tersebut. Kamu mau makan apa gitu kan. Biasanya, oh ini. Nanti kalau sudah diganti oleh si robot, ya kan kebutuhannya sudah diganti sama si robot, manusia hanya bisa memerintahkan, tapi tidak bisa melakukan. Perannya manusia itu sudah diganti oleh si robot. Di Jepang ini banyak banget. Di Jepang ini lebih kayak intelektual sih mengenai robot. Banyak sekali lah mengenai seperti itu. Kalian bisa lihat di YouTube. Pasti ada kok kontes robot di Jepang. Aneh-aneh, pasti aneh-aneh kalau saya bilang. Banyak karena bukan robot yang berdiri, robot seperti kucing pun juga bisa dibuat robot sama mereka. Di Indonesia tuh saya belum lihat banyak sih. Tapi kalau di luar negeri tuh saya lucu-lucu gitu kan. Jadi semacam binatang lah. Tapi kok dibentuknya robot gitu loh. Ada yang bentuknya Lego. Ya kan robot itu kan lebih identik dengan Lego ya. Seperti itu ya. Itu banyak sekali di luar. Kalau bisa sih ada, cuma nggak banyak gitu. Seperti itu. Atau membuat sebuah game. Seperti itu. Game-game saat ini kan bukan seperti yang dulu ya. Super Mario misalkan. Atau apa ya. Kalau di HP
Nokia 3310 atau 315 kan paling cuma main ular ya kan, ular yang bikin bisa makan panjang gitu kan. Itu kan bentuknya kan masih standar lah gitu kan. Tapi kalau udah ditaruh di game bentuknya AI ini, bisa digunakan. Misalkan ketika si ular itu makan, ya kan, berapa senti sih dia itu akan panjang seperti itu, atau bertambah berapa gitu. Biasanya AI ini untuk prediksi tadi, karena biasanya sih di luar akal sih biasanya, banyak kan. Karena yang dilakukan oleh AI ini lebih kepada apa ya, membuat sebuah game, sebuah robot itu kebanyakan orang-orang yang udah nggak mau lagi main komputer biasanya, tapi masih menggunakan komputer sih untuk melakukan itu, karena untuk melakukan perintahnya. Tapi ketika membuat sebuah robot, kemudian dijalankan oleh robot tersebut, dia bisa tahu mengidentifikasi gambar, identifikasi suara, di mana tempat letaknya, dia akan tahu di mana. Coba kalian bisa cari informasi sih biasanya. Biasanya sih kalau tidak pandemi nih, biasanya sering di GCC. Karena berhubung pandemi juga, ya udah nggak ada sih setahu saya sih seperti itu. Tapi saya pernah sering nonton sih seperti ini karena ya itu tadi, karena lucu tadi. Karena dulu memang saya kecil tuh punya robot. Tapi kalau robot yang waktu anak kecil punya itu kan cuma bisa dimainin sama manusia kan. Tapi kalau robot yang sekarang itu malah dia yang mainin manusia, terbalikannya seperti itu loh. Perannya manusia itu digantikan oleh si robot itu tadi. Nah, kalau dulu si robot itu nggak punya peran, yang punya peran adalah manusianya. Coba kamu tendang, gitu kan, seperti itu. Tonjok gitu, seperti itu. Jadi dilakukan perintahnya dari manusia. Tapi kalau sekarang dia malah merintah manusia, kadang seperti itu. Karena memang robot itu lebih kepada seperti itu tadi, pergerakan untuk melakukan sebuah pengerjaannya seperti itu. Jadi ya perlu yang terbalik lah. Silakan mungkin ada yang tanyakan mengenai jenis-jenis perangkat lunak. Masih dasar banget sih memang. Apa-apa lah, sambil berjalan ya. Silakan mungkin tanyakan. Jangan bingung, nggak apa-apa. Gak usah malu-malu, udah ketemu saya 1 tahun kok. Kalau masih malu ya jangan sampai, karena saya juga nggak mau. Silakan mungkin tanyakan. Pak, tadi dari jenis-jenis perangkat lunak kan tadi ada yang embedded software ya Pak. Itu Iya. juga menurut saya lagi rame digemari sama orang-orang karena kan itu tadi softwarenya kayak mayoritas khusus buat kendaraan gitu kan ya Pak. Betul Pak. Yang saya tahu sekarang di kendaraan juga udah lumayan canggih-canggih banget Pak. Kayak sekarang Iya. udah bisa ngambil duit dari mobil itu sendiri. Jadi Iya kayak Pak. ada aplikasinya tuh bener-bener terus sama AI emang lagi di Booming ya. iya booming banget Pak. Semua orang kayaknya belajar itu deh. Iya benar. Tapi memang itu tadi. Karena apa ya? Kecerdasan tiruan. Kalau bilang kecerdasan tiruan itu, kalau menurut saya sih keluar dari akal kita sih sebenarnya biasanya. Karena dia belajar itu, kebanyakan orang-orang itu malah kebanyakan orang-orang yang bukan IT, kebanyakan di AI, kemudian di embedded itu malah kebanyakan bukan orang-orang IT yang pure gitu, seperti itu. Tapi orang yang bukan IT pun bisa mengerjakan itu, AI. Jadi memang banyak game itu. Nah, game, saya bicara ke game nih. Biasanya kalau kalian perempuan sih jarang main game ya, tapi kalau laki banyak main game mungkin. Dan saya salah satu main game, cuman bukan main game yang kayak itu, bukan tembak-tembakan, enggak. Lebih ke game yang slow gitulah. Nah, game ini kebanyakan dikembangkan oleh apa ya, anak SMA seperti itu. Anak SMA bisa mengerjakan itu. Mereka kan belum tahu nih dasarnya IT, dasarnya SI seperti itu apa. Jadi dia udah tahu ketika membuat sebuah game itu ada nilai yang harus dikerjakan. Nah, begitu pun dengan embedded. Yang saya tahu saya sih memang ketika saya tahu embedded itu waktu zaman saya sekolah SMA malah. Karena kebetulan saya SMK-nya di kendaraan. Jadi saya tahu embedded software itu sudah digunakan pada saat itu. Itu tahun berapa ya? 2009, 2007, 2010 sampai 2010. Saya sudah tahu itu. Itu dikembangkan oleh si Toyota. Kalau kelasnya di Indonesia ya Toyota. Yang saya bikin bingung ketika embedded itu, tadi kan bilang Mbak Firly bisa ngambil uang. Kalau dulu tuh dicolok, ya kan, kayak seperti handphone lah, dicolok,
dicolok di dalam mobilnya ada semacam kayak apa ya, tempat khusus buat mencolok itu, lalu kemudian macam kayak virusnya lah, kalau di handphone virusnya gitulah, dibersihkan. Nanti dia balik ke awal lagi. Nah, itu sudah dilakukan tahun 2000-an. Nah, sebelumnya kan lebih manual ya, kalau misalkan bersihin servis mobil. Ini servis mobilnya cuma tinggal menggunakan komputer. Kok bisa tahu gitu loh, embedded itu di dalam sebuah mobil gitu loh. Sedangkan sebelumnya kan menggunakan manual kan jauh kan, secara tidak langsung kan jauh berbeda lah. Tadinya manual menjadi sebuah digital gitu loh. Udah berbeda lah. Sama halnya dengan handphone misalkan. Handphone kan zaman 90-an itu lo menggunakan, dulu kalau nggak bukan Nokia yang punya Nokia, justru Nokia itu dimiliki oleh orang-orang yang punya uang, orang-orang punya cuan gitu lah. Karena beli Nokia itu mahal zaman itu 90-an. Nokia yang 3310, 3315 itu mahal. Dulu lagi sampai jutaan. Tapi sekarang berbanding terbalik. Kalian beli Android dengan harga 500-700 ribu sudah terima, sudah dapat gitu loh. Banyaklah harga-harga murah. Apalagi semenjak pangsa pasarnya produknya Cina masuk ke Indonesia, lebih murah. Kalian bisa gunakan itu. Dulu tuh orangnya Nokia itu mahal banget harganya. Harus kerja ekstra lah istilahnya. Tahun 90-an. Karena kebetulan saya dulu sempat pakai 3310 di tahun waktu saya SD. Karena kebetulan orang tua beli handphone 3310. Saya bilang udah mewah. Karena cuma satu yang bisa gunakan game itulah game ular biasanya. Ya kan? Kalau sekarang kan gamenya banyak. Bukan hanya ular gitu loh. Bisa kalian gunakan apa, misalkan gunakan game apa. Nah, ini sudah meningkat. Jadi yang dilakukan si AI ini berkembang. Nanti akan berkembang lagi AI-nya. Mungkin bukan hanya terjadi di robot, bisa jadi kalian bisa jadi seperti yang ada di film Tayo, misalkan seperti itu. Itu kan mobil dijalankan, tapi dia jalan sendiri gitu loh, tanpa dia harus diperintahkan oleh orang, dia akan jalan seperti itu. Bisa jadi seperti itu. AI ini kan kecerdasan tadi, kesadaran tiruan, lebih kepada yang di luar nalar kita. Kadang cara pemikiran kita seperti ini, ternyata enggak. Ternyata sudah berbeda sistemnya. AI ini akan berlanjut seperti itu. Karena AI ini banyak digunakan di Indonesia juga, sudah mulai berkembang. Tadi saya bilang, anak SMP aja bisa bikin sebuah game seperti itu. Cara pengerjaannya. Kenapa tidak untuk kalian gitu kan, yang sudah jelas kalian kuliahnya di IT, kuliahnya di SI, ketika kalian mengerjakan ini malah jadi bingung. Tapi kan, karena emang itu tadi, karena emang pemikiran logika ya. Saya pernah ceritakan, logika ya. Logika itu lebih banyak digunakan di IT. Tapi jangan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya gitu. Kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari dalam logika, kalian akan berbeda cerita. Tapi kalau kalian berpikir logika untuk IT, karena memang IT itu lebih banyakkan logikanya. Logika, saya pernah cerita, ada matematika, IT itu lebih banyak di matematika, banyak. Jadi kalau matematikanya kecil, ya udah nggak apa-apa, ikutin dulu aja, sesuai dengan alurnya. Karena saya juga begitu, saya termasuk matematika yang rendah sekolah. Tapi saya harus ikutin, kalau nggak saya ikutin perkembangan IT-nya, saya kalah. Seperti itu. Jadi kalau si apa ya, itu orang tua kalian ingin kalian menjadi orang yang bentuknya analis atau software engineer seperti itu. Tapi kalian berpikir berbeda, oh nggak bisa begitu. Saya akan tahu jalannya seperti ini. Cara menentukannya kan itu kan dari diri kalian seperti itu. Tapi kalau logika di dalam kehidupan kalian berpikir dalam kehidupan sehari-hari, oh berbeda cerita, akan bentrok seperti itu. Tapi kalau dalam dunia IT nggak apa-apa. Tapi jangan sampai logika dalam kehidupan berpacaran, jangan sampai, karena itu kan berbeda cerita. Tapi kalian pacaran logika, wah logikanya sih begini, kok logikamu beda, nggak bisa begitu. Karena kehidupan sehari-hari bentuknya adalah bentuk nyata. Itu tadi. Silakan mungkin selain Mbak Firly ada yang ditanyakan. Mbak Firly udah pernah menggunakan embedded? Kalau sih saya yakin pasti jauh sih memang. Udah tahu deh pasnya udah pernah apa belum. Tapi ini pasti akan kalian kerjakan sih nantinya di mata kuliah yang lain. Karena berhubung saya tidak ada prakteknya, paling hanya ini saja mengenai
teorinya. Oke, tanggung jawab seorang profesional dan bagaimana etikanya. Ketika kalian berapa sih Anda belanja software dalam setahun ini? Ini biasanya perusahaan atau instansi atau apapun. Bagaimana Anda mendapatkan sebuah software yang digunakan saat ini seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar nanti akan terjadi dengan diri kalian ketika kalian sudah berada di dalam kehidupan yang dunia kerja. Ini akan jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, tanggung jawab dan profesional serta etika kita dipertaruhkan di sini. Tanggung jawabnya seorang software engineer itu apa sih seperti itu? Kemudian tanggung jawabnya seorang analis itu seperti apa sih? Etikanya bagaimana? Nah, ketika sebuah perusahaan atau instansi belanja sebuah software ini dalam setahun berapa kali sih? Kebanyakan. Atau perawatan itu berapa lama? Bisa seperti itu. Nah, cara penggunaan softwarenya juga digunakan untuk apa saat ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar dilakukan. Kemudian apakah Anda juga pernah melakukan cracking? Cracking itu seperti kayak mengambil sebuah datanya seperti apa. Dan apa yang Anda tahu tentang hak cipta? Hak cipta itu adalah ketika contoh misalkan ITTS, misalkan seperti itu. Namanya ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kemudian ini sudah memiliki hak cipta. Hak ciptanya apa? Sudah didaftarkan di dalam Kementerian Kebudayaan, Ristek itu tadi, Kemendikbudristek, bisa didaftarkan situ. Yang TTS. Kemudian nanti, contoh misalkan, ada yang ingin kopi, misalkan ITTS juga. Ya tidak mungkin, pasti kan salah satu. Karena memiliki hak cipta tadi. Seperti itu. Misalkan contoh ITTS, Institut Teknologi Tangerang, apa, seperti itu misalkan. Sama namanya, ITTS itu juga. Tidak mungkin, pasti kan pilih salah satu. ITTS ini sudah memiliki hak ciptanya. Sudah didaftarkan secara paten. Ya kan? Seperti itu. Ini yang dilakukan sebagai seorang profesional. Begitupun dengan diri kita. Menjadi seorang profesional itu atau etika dan etikanya adalah tanggung jawabnya pekerjaan itu harus dilakukan seperti apa. Seperti itu. Nah, bagaimana tanggung jawabnya terhadap sebuah proyek yang telah dibuat atau disepakati oleh eksternal. Biasanya adalah produk. Tanggung jawabnya bagaimana? Proyeknya itu, misalkan proyek dilakukan selama 1 bulan. Ternyata ketika kesepakatan disepakati antara kedua belah pihak, antara konsultan dengan si pembuat software tersebut atau perangkat lunak tersebut sudah dibuatkan, ternyata lebih dari 1 bulan harus dikerjakan. Nah, di sini seorang profesionalnya ini dipertanyakan, ya kan? Dipertanyakan. Janjinya kan 1 bulan, kok lebih dari 1 bulan? Lebih 1 hari aja. Profesionalitasnya dipertanyakan. Itulah yang dikerjakan oleh seorang software engineer. Karena kesepakatan itu harus dilakukan. Biasanya ini kesepakatan antara konsultan dengan si user atau pembeli seperti itu. Karena untuk kebutuhannya apa? Misalkan untuk kebutuhan tadi penjualan. Kebutuhan penjualan ketika membuat sebuah program ternyata lebih dari 1 bulan. Harusnya 1 bulan misalkan seperti itu. Ternyata lebih. Sama misalkan contoh, saya memberikan tugas untuk kalian di semester kemarin. Nanti tugas ini dikerjakan ya sebelum pertemuan terakhir di semester ini, misalkan seperti itu. Ternyata kalian sudah dikerjakan sebelum semester itu berakhir, sudah dikerjakan. Profesional kalian, tanggung jawab kalian, etikanya kalian itu jadi bagus seperti itu. Tetapi kalau misalkan tanggung jawab kalian, profesional kalian, etika kalian, ketika membuat sebuah proyek ini lebih dari waktu misalkan selama setengah semester, nyata lebih, baru dikerjakan setelah UAS baru kelar, baru selesai. Ini menjadi sebuah momok buat kalian. Karena ini menjadi sebuah tanggung jawab kalian.
tanggung jawab profesional dan etika ini ditanyakan juga. Kemudian layanan apa saja yang telah Anda hadirkan di dalam akomodasi kebutuhan konsumen. Misalkan tadi konsumen, saya ingin membuat sebuah software yang bisa untuk melakukan barcode misalkan. Di penjualan itu kan biasanya kalau manual bentuk penjualan, input data saja. Misalkan untuk barcode bisa. Kenapa? Untuk barcode karena ada barangnya, ada produknya. Ketika di barcode, barang tersebut masuk ke dalam. Contoh misalkan seperti di swalayan, pasar swalayan, seperti itu kan menggunakan barcode ya. Itu layanan tambahan. Tadi cuma hanya penjualannya saja. Input data, kemudian ada barangnya berapa, yang keluar berapa, seperti itu. Tapi ketika sudah barcode, ini layanan tambahan yang diakomodasi oleh konsumen. Jadi si software engineering juga enak. Oh, saya sudah menambahkan ini. Misalkan nanti saya ingin menambahkan pembayaran melalui online, misalkan seperti itu. Yang dihadirkan oleh e-commerce bisa seperti itu. Sudah menggunakan pemilihan barang, kemudian pembayaran online. Seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh si e-commerce tersebut. Jadi, oh saya enakan di online, daripada saya beli bentuk nyata langsung, barangan seperti itu, padahal secara tidak langsung, online dengan bentuk nyata, hampir sama. Ya kan? Hampir sama, saya bilang itu. Perbedaannya adalah, ketika kalian beli online, melalui e-commerce tersebut, kalian tidak bisa langsung melihat si penjual itu siapa, seperti itu. Kalau kalian membeli bentuknya produk barang bentuknya nyata, kalian bisa ketemu langsung, seperti apa barangnya bagaimana. Nah, ini juga dilakukan si software engineer ini tadi. Si konsumen ini beli software ini untuk apa sih gitu kan? Penggunanya untuk apa? Kalau penggunanya untuk ya sekedarnya, ala kadarnya, ya nggak mungkin dikerjakan dengan baik oleh si software engineer tadi. Tergantung dari si pembuat itu tadi. Jadi kalau konsumen sudah benar jelasin seperti apa, nanti akan dia mengerti oleh si software engineer tersebut. Tuh. Nah, tantangannya penggunaan itu apa aja sih? Ya kan? Ada bentuknya ubiquitous computing. Ada komputernya, tantangannya. Kemudian open source. Open source ini biasanya nih yang digunakan oleh si Linux seperti itu, open source. Karena gratis. Atau kalian punya Bapak Wakil Rektornya, Pak Ono. Nah, itu salah satu Bapak open Indonesia. Siapa minta datanya, siapapun bisa minta ilmunya. Seperti itu. Open source, bebas, gratis seperti itu. Kemudian the new economy, ekonomi yang terbaru. Cara tidak langsung finansial, cuan lagi baliknya. Yang tadi saya bilang tadi, kalian cuma bikin berapa sih nilainya? Ketika kalian jual, ekonominya baru, cuannya bagus. Biasanya software-software ini dijual di atas angka 10 ribuan, bahkan bisa sampai ratusan juta. Karena saking mahal itu tadi. Berapa kali lipat kalian bisa dapat income buat kalian menjadi seorang software engineer. Ya kan? Kalau ikut orang, ya kan, ikut kerja orang. Seperti itu. Tapi kalau kalian punya sendiri, punya konsultan sendiri, kalian yang tinggal terima sendiri income-nya. Seperti itu. The new economy. Kan? Kemudian komputasi awan. Komputasi awan daripada cloud computing. Di Indonesia ini agak masih minim sekali di Indonesia. Masih minim sekali. Contoh misalkan internet. Kebanyakan penyedia layanan internet itu kebanyakan masih menggunakan jalur laut, jalur bawah tanah seperti itu, atau jalur laut. Seperti kejadian kemarin, misalkan ini, maaf, plat merah, terjadi pemutus layanan internet. Karena apa? Karena dimakan ikan paus seperti tadi. Oh iya, kenapa tidak dimakan ikan paus? Kabel kok, kabel kecil dimakan putus seluruh Indonesia teriak-teriak itu tadi. Komputasi awal ini jarang. Nah, salah satu yang penggagasnya adalah Pak Wono tadi. Pak Wono ini komputasi awan sering banget sekali. Pak Wono ini ilmunya banyak. Open source juga, komputasi awan juga. Saya kenal beliau itu waktu saya kuliah. Saya sudah kasih tahu open source dan saya sudah menggunakan open source bentuknya Linux. Tapi kenapa saya
hilang tidak lanjut karena mengalami dual boot di dalam laptop itu kan agak berat ya, dual booting antara Windows dengan si Linux. Saya sudah pernah menggunakan Linux itu. Bahkan saya pernah, kalau sekarang udah nggak bisa sih, setahu saya bisa ambil Linux tersebut dalam bentuknya CD, itu dikirim melalui Belanda. Beda lah dengan Windows. Kalau Windows kan kalian harus beli kan, misalkan. Kalian harus beli yang bentuknya original. Loh, Linux ini dikasih gratis. Kalian tinggal input data, kemudian namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya apa, emailnya apa, nanti akan dikirim dari Belanda. Sampailah ke Indonesia. Saya pernah terima itu. Sekali saya coba, pernah. Waktu saya kuliah. Open source. Itu kan Linux. Sekarang setahu saya udah nggak bisa. Linux ini juga sama. Saya jadi bicara sistem operasi nih jadi ini. Linux itu hampir sama dengan Windows. Saya bilang, penggunanya hampir sama sekali. Persis banget. 11-12. Saya bilang gitu, karena saya sudah menggunakan. Saya menggunakan di Windows menggunakan Microsoft Word, saya menggunakan di Linux menggunakan Libre. Bedanya adalah satu, kalau kalian menggunakan di Windows, kebanyakan adalah menggunakan CD. Nah, sedangkan di Linux, kalian tinggal panggil tuh, misalkan melalui terminalnya apa. Kalau dulu saya menggunakan Kambing UI. Kambing UI itu dulu namanya agak buruk ya, Kambing UI. Kambing UI.ac.id. Jadi UI itu punya namanya Kambing. Kambing itu nggak tahu saya nama panjangnya apa. Kemungkinan sih namanya komunitas apa gitu. Saya tinggal ambil datanya, tinggal diinstal di laptop. Seperti itu. Itu open source. Jadi kalau open source itu ya tadi ilmunya gratis. Kalian bisa dapetin sama Pak Ono. Mumpung Pak Ono ada di TTS. Saya bilang kayak gitu. Saya bersyukur. Kalian juga bisa bersyukur. Karena bisa satu langsung dengan Pak Ono. Di satu kampus lagi. Kalau dulu saya cuma ikut seminarnya beliau. Seperti itu. Jadi ini ilmu open source ini udah lama. Nah, kompetisi awan ini sedang dikembangkan oleh Pak Ono. Seperti itu. Salah satu yang dikembangkan oleh Pak Ono. Seperti itu. Silakan mungkin tanyakan. Silakan selain Mbak Firly ada yang tanyakan tidak? Ya kalau tidak saya lanjut lagi ya. Ini adalah siklus hidup. Manusia juga punya siklus hidup. Ya. Perangkat lunak juga memiliki siklus hidup atau namanya dikatakan SDLC. Kalian sudah dengar lah mungkin bahasa ini lah. Namanya adalah System Development Life Cycle. Siklus hidup si perangkat lunak tersebut. Siklus hidup. Ya. Apa dikatakan siklus hidup? Ini adalah sebuah tahapan-tahapan produktif di dalam pengembangan sistem atau si perangkat lunak itu tadi. Tahapannya ada. Contoh, saya belum baca sampai ke bawah ya. Ketika kalian ingin membuat sebuah program, pasti kalian memiliki analisa yang akan dilakukan. Siklusnya. Misalkan harus membuat sebuah waterfall atau air terjun. Orang taunya air terjun, saya juga taunya air terjun. Seperti itu. Bagaimana membuat sebuah air terjun tersebut? Bukan berarti kalian gambar di sebuah tebing, kemudian air terjun turun. Tidak seperti itu, bukan. Air terjun bukan seperti itu. Air terjun itu modelnya saja. Seperti apa. Jadi, sama lah bersama. Saya bilang, SDLC dengan kalian juga bersama. Siklus hidup. Ya, lanjut. Tahapan produktifnya bukan dari banyaknya pertemuan, namun kemajuan yang terukur. Biasanya diwujudkan dengan kemajuan besar dalam sebuah proses yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Bagaimana? Tahapan produksinya bukan berarti dari banyaknya pertemuan, tetapi lebih kepada kemajuan yang terukur. Nah, ini SDLC seperti ini. Terlihat tidak? Ada bentuknya? Terlihat, Pak. Ada bentuknya. Ini gambarnya. Tingkatan dari SDLC seperti apa? Ada bentuknya. Lampu itu pastikan, analisanya seperti apa. Sampai terjadinya sebuah gambarnya bagaimana. Ini tahapannya seperti ini. SDLC. Punya analisa, gambarnya seperti apa, nanti akan digambarkan oleh tersebut, ditulis. SDLC-nya gambarnya seperti apa. Lalu didiskusikan. Diskusikan lalu apa yang harus dilakukan setelah itu. Kemudian sampai pengerjaan, sampai terakhir ketemu usernya bagaimana, sampai kalian bisa jual produk tersebut, SDLC-nya. Life cycle itu seperti itu. SDLC, fase-fasenya banyak. Ini agak kecil tulisannya ya. Fase-fasenya banyak seperti itu. Jadi, antara A dengan B dengan C dengan D, tidak langsung A, langsung ke Z, tidak. Ada tahapannya masing-masing. Setiap pengerjaan. Itulah SDLC. Kalian mungkin baru dengar bahasa ini SDLC ya, tapi kalian akan tahu nanti ketika kalian sudah melakukan tugas akhir. Pasti ditanyain sama dosen ini. SDLC-nya mana, Mbak? D, kakak? Kok nggak ada SDLC-nya? Pasti seperti itu. Karena membuat sebuah program itu ini jadi paten. Seperti itulah. Life cycle ini. Jadi kalian terima di semester 3, tapi kalian ada beberapa semester lagi untuk melakukan sebuah tugas akhir tadi. Ini akan balik ke sini lagi, saya yakin. Akan cari bukunya. Karena saya juga begitu. Bukan hanya kalian, saya terima di semester 3. Ketika saya mengerjakan tugas akhir semester 8, saya harus balik lagi ke semester 3. Atau saya harus nanya ke adik kelas saya. Seperti itu. SDLC itu gimana sih? Karena kan selama satu semester, kadang saya sih lebih banyak blanknya ya. Karena masih bilang blank, karena banyak nih mata kuliahnya semester 1 ini, semester 2 ini, semester 3 ini. Ketika semester akhir, dari semua buku nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketika 8, blok, yang dipelajarin ya. Pasti begitu, saya yakin. Bukan hanya kalian, saya juga begitu, sama. Tapi tergantung dari kebutuhannya tadi. Kalian mengerjakan apa. Seperti itu, fase-fasenya ada. Nah, siklus hidup menurut si Boehm di tahun 75 itu mengatakan bahwa presentasinya itu biaya pengembangan itu seperti yang di samping ini. Secara persennya. Sistemnya itu, sistem perintah dan kontrol ini memiliki 46%. Nah, implementasinya baru 20%. Testingnya 34%. Banyak ya, sistem perintah dan code-nya. Lebih kepada analisanya, banyak banget analisanya. 46. Testingnya baru 40%. 34. Kemudian sistem antariksa. Sistem antariksa ini analisanya 34%. Tapi ketika sudah testing 46%, lebih tinggi lagi. Kemudian sistem operasi, analisanya cuma 33%. Tapi ketika testing 50%. Setengahnya dari si analisa maupun implementasi. Kemudian juga Scientific ini malah lebih rendah, testingnya 30%. Sistem bisnis juga sama lebih rendah, testingnya. Ini yang dikatakan oleh si Boehm tahun 75. Jadi, sistem-sistemnya ini, sistem di dalam sistem development life cycle ini, memiliki perbedaan masing-masing. Karena tidak semua sama, saya bilang tadi. Antara SDLC-nya Mbak Firly dengan Mbak Aulia maupun Mas Fahmi atau Mbak Kamalia maupun Mbak Novita maupun Mbak Ulan, seperti itu memiliki perbedaan, atau Mbak Intan, pasti memiliki perbedaan masing-masing. Karena tidak semuanya sama presentasinya. Menurut A, presentasinya segini, tapi ketika sudah testing berbeda lagi. Itulah perbedaannya. Nah, tadi saya bilang, air terjun. Jangan kalian gambar air terjun ketika kalian membuat sebuah tugas akhir. Loh, kok gambarnya air terjun? Ketika dosen pembimbing nanya, kok air terjun, ketika dosen yang nanyakan pada saat sidang. Kalian, kok gambar air terjun sih? Waterfall ini hanya sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Tapi biasanya di Indonesia adalah taunya, saya pun juga, mungkin bukan hanya saya,
dosen-dosen yang lain atau siapapun itu taunya ya air terjun, model air terjun. Kalau air terjun berarti kan turun ke bawah ya, seperti tangga berjalan ke bawah. Seperti itu. Salah satu model dari sistem development life cycle yang bersifat linier. Nah, kemudian proses pengembangannya bertahap dan teratur. Pelan-pelan A dulu dikerjakan, turun ke bawah B, turun ke bawah lagi sampai ke Z. Seperti itu. Bertahap. Dan teratur, tidak lagi loncat. Sebenarnya kalau loncat tadi ada, nanti akan saya cerita. Loncat itu ada di modelnya. Dan outputnya dari tahap sebelumnya menjadi input di tahap berikutnya menurut Kristanto tahun 2004. Outputnya tahap sebelumnya menjadi sebuah input seperti itu. Lalu dokumentasi prosesnya sangat lengkap. Ini bisa digunakan pada saat skripsi biasanya, waterfall. Dan tahapan-tahapannya itu adalah analisa kebutuhan, kemudian desain sistem dan software, kemudian implementasi dan coding, integrasi dan testing, lalu operasional dan perawatan. Ini sama kalian lakukan mungkin di semester kemarin. Ada analisa seperti apa kebutuhannya kalian. Lalu didesain gambarnya, sistemnya bagaimana, menggunakan softwarenya apa, lalu diimplementasi. Implementasinya adalah bentuk codingnya seperti apa. Lalu diintegrasi ini bisa melalui apa database atau apapun. Lalu testing, oh bisa Pak, berhasil. Kalian bisa lakukan perawatan. Ini yang dilakukan si waterfall atau model air terjun. Seperti itu tadi. Kemudian model spiral. Bahasa-bahasanya seperti ini ya, spiral. Ini adalah kombinasi antara model waterfall dengan prototype. Kemudian memperlakukan analisa risikonya pada tiap tahap. Tahap A, salah, ulangi lagi. Di tahap A lagi, salah, ulangi lagi. Kalau udah bener lanjut ke tahap B. Salah di tahap B, ulangi lagi, seperti itu. Jadi risikonya adalah tiap tahap. Diulangi lagi setiap tahapnya itu tadi. Kemudian memiliki atau terdapat dari 4 kuadran pokok dalam pembangunan software. Yang terakhir adalah dokumentasi dibuat pada saat progres, pada saat pengerjaan. Dokumentasinya dikerjakan pada saat pengerjaan. Jadi barengan. Kalian buat spiral, kemudian dokumentasinya pada saat pengerjaan juga. Seperti itu. Model spiral memiliki 4 kuadran. Antara lain adalah definisikan dulu tujuan dan alternatifnya apa. Dan dievaluasi alternatifnya, baik dari identifikasi maupun pemecahan resikonya. Lalu development dan testingnya, pengerjaan. Terakhirnya adalah rencana untuk fase berikutnya. Kalau A sudah selesai, baru ke B. Kalau B selesai, baru C. Lanjut, seperti itu. Nih, spiral tuh seperti ini. Macam atau seperti obat nyamuk. Seperti itu. Muter. Dia harus habis dulu, baru turun. Kalau obat nyamuk kan sini harus habis dulu berapa senti. Dia akan turun kan, yang putih-putihnya itu. Turun. Lanjut lagi, baru turun. Gitu. Spiral tuh seperti ini sampai ketemu di terakhir nih, di ujung. Kalau di tengah-tengah jalan ini belum turun, ya ulangi lagi. Seperti itu. Jadi life cycle itu muter. Namanya spiral. Kalau spiral kalian tahu ya mungkin kalian membuat sebuah makalah misalkan di fotokopi. Saya mau dong, Pak, di jilid spiral. Pasti muter-muter gambarnya. Tahu kan spiral yang muter-muter di jilid itu? Itu juga sama seperti ini. Muter-muter. Kerjakan dulu A. Oh, sudah selesai nih. Dirilis. Lalu implementasi belum, keluar lagi. Baru bisa pengetesan. Keluar lagi seperti itu. Modelnya ini. Determinan objektif, kemudian ada identifikasi dari resikonya, kemudian planningnya, terus selanjutnya seperti apa. Nah, sebelumnya itu adalah development dan tesnya, baru planningnya. Kalau planning udah jadi, balik ke awal lagi, muter seperti itu tadi. Ini saya ambil di Wikipedia tahun 2011. Muternya seperti itu. Itulah bentuknya spiral. Lalu model prototype. Nah, kalau model prototype ini lebih pada sketsa produk atau software yang sederhana.
Sketsa itu seperti gambar ya, seperti itu. Baik digunakan bagi yang sudah mempunyai jam terbang tinggi. Jangan kalian ikut-ikutan nih. Apa sih mau pakai model prototipe, Pak? Seperti software engineer yang sudah berpengalaman. Oh, jangan dulu. Kalian nyoba nih dulu. Antara spiral atau bentuknya air terjun, kalian nyoba itu. Saya aja loh, ketika kemarin buat tesis itu nggak berani prototipe. Saya balik ke waterfall dulu, belajar ke awal lagi seperti itu. Jadi tidak langsung seperti itu. Kemudian memiliki 4 langkah pada prosesnya prototipe itu. Identifikasi kebutuhan dasar, kemudian didesain prototipenya dari sudut pandang si konsumen. Oh, konsumen maunya seperti ini, langsung dibuat prototipenya. Mau direview oleh konsumen, akan mau direvisi dan pemantapan dalam prototipenya. Sudah selesai. Yang dilakukan si software engineer yang berpengalaman atau tinggi. Jangan sekali-kali kalian menggunakan prototype. Kalau buat kalian, karena nanti akan jadi pertanyaan ketika kalian buat sebuah tugas akhir. Kalian buat apa nih? Seperti itu. Saya pakai model prototype, Pak. Oh, kamu udah pinter, berarti sekarang seperti itu. Jadi emang kalau identifikasinya modelnya bentuk prototype ini banyak kan lebih digunakan kepada orang-orang yang sudah mengerti, sudah tahu seperti apa jalannya. Jadi tidak perlu buat lagi, itu yang dilakukan. Lalu bentuk model rapid application development. Model rapid application development ini bisa disebut sebagai rapid prototype. Ini adalah membutuhkan perencanaan yang sederhana untuk lebih minimalis, lebih mudah lagi. RAD ini hampir sama dengan seperti yang tadi prototype, tapi lebih minimalis, lebih memudahkan si konsumen tersebut atau user tersebut. Dalam RAD atau Rapid Application Development ini memiliki 4 fase. Fase yang pertama adalah fase perencanaan kebutuhan. Apa namanya perencanaan kebutuhan kan seperti apa? Kebutuhannya direncanakan dulu. Mau sistem perencanaan seperti apa, kesepakatannya bagaimana, lalu terakhir cakupan proyeknya bagaimana. Proyeknya apa, seperti itu. Lalu kedua adalah bentuk fase desain. Nah, user terlibat dalam proses ini mengenai desain, input, proses, dan output. Ini harus sekali. User dilibatkan di dalam fase desain yang dilakukan oleh RAD. Karena apa? Dia juga mau tahu desainnya seperti ini loh, Pak. Software engineer, dan inputnya begini, prosesnya seperti ini, outputnya ini, seperti itu. Harus sekali. Jadi software engineer tadi tidak boleh idealisme, harus mau fleksibel justru. Lalu ketiga adalah fase konstruksi. Kalau namanya fase konstruksi itu kan lebih kepada gambar. Konstruksinya seperti apa sih gambar konstruksinya? User juga berpartisipasi dalam pembangunan secara menyeluruh. User ini harus berpartisipasi dalam pembangunannya seperti apa. Terakhir, fase cut over. Ini lebih pada fase implementasi, integrasi dan testing serta training kepada user. Ini banyak banget dilakukan oleh konsultan. Usernya terlibat. Ketika testing ini si user tersebut dilibatkan juga. Nanti ada trainingnya, misalkan penggunaan software ini, penggunaan aplikasi ini, si user harus sekali di training. Kenapa? Ketika ada masalah, user inilah yang akan menjadi solusinya. Seperti itu. Ya, tidak harus lagi telepon kepada software engineer, tidak. Seperti itu. RD model seperti ini. Requirement planning, user design, construction, terlibat. Muter nih, user design, construction muter. Lalu terakhir adalah cut over. Inilah yang dilakukan oleh si pembuat software atau program tersebut, cut over selesai.
testing, lalu kemudian di training si usernya. Ini bentuk hierarki. Kemudian selanjutnya agile model atau model agile. Ini adalah pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kelincahan tim dalam menyelesaikan proyek tersebut. Lincah ini dalam artian bagus pengerjaannya, bukan berarti lincah dalam bentuk seperti apa gitu, tidak. Tahu celahnya seperti apa, dikerjakan bagaimana, diselesaikan seperti apa. Itu yang dilakukan oleh si menggunakan agile model seperti itu. Nah, di dalam pengembangannya secara tim itu memiliki intensif yang berkolaborasi antara si dengan konsumen, antara lain extreme programming, Scrum seperti itu. Ini banyak banget. Ini melibatkan atau berkolaborasi dengan si user. Extreme programming berbasis Scrum. Jadi jadi dua ini yang berkolaborasi dengan si user atau konsumen tadi, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah RUP atau Rational Unified Process. Nah, SDLC versi rasional ini adalah sebagai bentuk kesatuan proses pengembangan perangkat lunak dari sisi fase atau tahapan dan workflow-nya atau pengerjaan flow-nya seperti apa. Seperti itu. Kesatuannya bagaimana proses pengembangannya. Sisi fasenya apa tadi, fase dianalisa seperti apa gambarnya, kemudian apa seperti apa baru sampai terakhir di workflow itu tadi. Seperti itu. Oke, silakan jika ditanyakan. Bingung ya? Atau gimana? Silakan tanyakan. Gak apa-apa, tanya. Selagi saya mampu saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti besok jawabnya. Silakan. Nanti kebanyakan kalian menggunakan waterfall. Saya bicara ini karena saya mengalami dulu, lebih dahulu lah. Waterfall ini akan kalian gunakan nanti ketika kalian membuat sebuah program. Jenis siklus hidup perangkat lunak ini bisa digunakan lewat waterfall atau terjun. Ini sering banget digunakan oleh anak-anak S1, seperti itu. Atau bahkan kalian nanti akan gunakan itu. Silakan, yang tanyakan. Pak, yang paling mudah dari siklus hidup perangkat lunak itu yang paling mudah emang yang air terjun nih Pak, yang waterfall? Iya, biasanya sih waterfall. Masih banyak waterfall, banyak kan. Karena dia bertahap ya Mbak. Kenapa saya bilang? Menurut Mbak juga mudah, kan bertahap. Dan teratur. Selesai, turun, selesai, turun, seperti itu. Waterfall. Kalau tadi yang kedua, yang spiral. Kalau yang ini belum selesai, atau salah, balik ke awal. Seperti itu. Seperti ini gambarnya. Ini belum selesai dari rilis. Kemudian implementasi. Kan. Dari rilis ini, oke lah. Nggak ada masalah. Ketika implementasi, pengerjaan, selesai. Salah, balik ke awal lagi. Seperti itu. Kalau waterfall, kalian tahu waterfall gambar air terjun seperti apa sih? Air terjun itu kan tidak langsung turunnya langsung ke bawah, enggak, kan? Pasti air terjun itu turunnya pelan-pelan ya. Ada bebatuan di lantai yang bawahnya, kemudian di bawahnya seperti itu. Kalian apa ya? Ini apa sih? Kalau perumahan-perumahan itu kan kadang-kadang ada macam di bawahnya ada kolam ikan seperti itu ya. Di atasnya nanti ada air tuh seperti itu. Itu waterfall. Turun satu enggak langsung jurus, enggak langsung turun kuasanya, enggak. Jadi satu-satu beraturan. Waterfall itu seperti itu harusnya.
Makanya disebut air terjun. Ini sih 2 kali loh saya lakukan ini ketika saya tugas akhir, saya 2 kali lakukan ini, model waterfall ini. Karena lebih mudah dipelajari, gampang dimengerti, seperti itu. Kalau kalian menggunakan yang lain silakan, nggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan kalian, tidak. Kalian yang belajar kan nggak apa-apa. Tapi ketika kalian sudah tahu ada kesalahannya di tengah-tengah, nanti balik awal lagi akan sulit. Karena begitu, seperti itu. Silakan. Selain Mbak Firly yang tanyakan tidak? Silakan. Hari ini selesai ya, di sini ya, nggak ada lagi mata kuliah ya? Iya Pak, mata kuliah Bapak terakhir. Ya, silakan. Kalau ada praktek sih saya enak sebenarnya. Tapi karena belum teori aja, kalian nggak ada praktek sih nggak apa-apa. Nah kalau bicara 2 jam tuh lumayan. Jadi kalau sering sharing nggak apa-apa. Kenapa saya menggunakan waterfall? Saya ceritain pendek lah. Awalnya waterfall ini kan kalian, seperti ini kalian lah dapat di semester 3. Tapi ketika saya sudah di akhir, saya akan cerita sedikit lah. Di akhir ketika membuat sebuah tugas akhir, buat apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Satu-satunya cara adalah membuat analisanya dulu. Ini sebuah waterfall. Saya bicara di S2 sih, Pak. Waterfall seperti apa? Memudahkannya seperti apa? Lalu saya berpikir kalau namanya waterfall itu kan pasti lebih mudah secara bertahap, teratur. Dari situ baru saya gunakan. Bedalah dengan satu dulu kan lebih waterfall masih salah lah istilahnya kayak gitu. Gak apa-apa emang waterfall salah ya tidak masalah gitu kan. Karena bersama-sama belajar seperti itu. Tapi ketika kalian sudah melakukan pembuatan waterfall, kemudian membuat sebuah softwarenya apa, aplikasinya membuat apa, seperti itu dengan programnya apa, kemudian apakah ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Biasanya waterfall ini kalau sudah dijual atau jadi produk itu tidak ada nilainya, biasanya seperti itu. Karena yang dijual itu adalah programnya. Makanya balik inian ya. Makanya prototipe lah yang bisa digunakan sama si software engineer seperti itu. Kalau masih pemula jangan sekali-kali menggunakan prototipe. Karena akan kesulitan. Itu tadi. Kalian bikin tugas nih. Misalnya kemarin ada tugas ya. Kemudian kalian, saya mau prototipe aja Pak langsung Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu yakin, nggak apa-apa. Saya yakin. Kalau saya sih yakin. Bukan yakin tidak bisa, yakin bisa. Saya yakin bisa. Tetapi ketika membuat sebuah program itu pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan. Seperti itu. Di sini nanti akan ada istilah situ lebih banyak ke ada mata kuliah khusus sih sebenarnya. Nanti saya berjalan sih itu. Kalau saya kan yang bikin teori-teorinya saja, tidak banyak. Tapi yang bisa digunakan sama kalian itu udah spiral atau si waterfall ini. Terserah kalian. Tergantung kebutuhan kalian. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah waterfall juga mudah, spiral juga mudah. Tapi masing-masing model ini memiliki kelemahan atau kekurangannya masing-masing. Seperti itu tadi. Saya tidak menerangkan mengenai kekurangan atau kelebihannya di sini ya. Karena masing-masing itu memiliki tadi contoh, kalau waterfall proses pengembangannya bertahap teratur. Sedangkan spiral, resikonya ini pada tiap tahap. Kalau resiko kesalahannya satu tahap salah,
ya sudah dikerjakan, balik lagi awal lagi, kerjain dulu seperti itu, salah lagi, balik lagi seperti itu. Tapi kalau spiral lebih kepada bertahap, pelan-pelan. Dia salah benar, ada salah di situ yang saya kerjakan, masih bisa dilanjutkan seperti itu. Tapi kalau spiral diulangi dulu di awal, nggak bisa, tidak bisa langsung berjalan, tidak. Itulah digunakan sama si siklus kehidupan dari perangkat lunak atau SDLC. Tapi kalau kalian udah kerja nanti di dunia IT, ini akan ditinggalkan, saya yakin. Seperti itu, karena memang benar, karena saya bilang begitu karena ya udahlah, orang udah prototipe, ya bikin prototipe aja seperti itu. Pasti kan mau di prototipe kalau sudah kerja, bisa seperti itu. Tapi kalau masih kuliah, jadi sebuah kewajiban. Tempat saya waktu S2 itu juga begitu, jadi sebuah kewajiban. Membuat sebuah waterfall tuh harus banget. Padahal bisa nih langsung prototipe, tapi harus waterfall. Karena dia pengen tahu proses tahapannya bagaimana, seperti itu. Dosen itu pengen tahu seperti apa. Ya silakan yang tanyakan tidak. Ya, kalau tidak, saya buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah perangkat lunak atau software itu tadi, menurut si Sommerville adalah sekumpulan program-program untuk melakukan sebuah tujuan tertentu yang dapat didokumentasikan baik cara menginstal, mengembangkan, menggunakan, maupun melakukan perawatannya bagaimana. Ya. Kemudian di perangkat lunak itu memiliki produknya itu bisa meliputi dia dalam pengembangan produknya ada sisi engineer maupun si konsumen atau si usernya, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang kalian seperti itu, karena dari sisi user ya, saya tutup aja. Dari sisi user kadang itu kebutuhannya dia berbeda, kebutuhan user A dengan B berbeda pasti. Lalu tadi ada perdebatan, kemudian ada namanya solusinya. Si engineer tahu solusinya kan seperti ini. Engineer itu kebanyakan lebih banyak kepada logikanya. Kenapa sih bilang logika? Karena untuk memecahkan sebuah masalah itu tadi. Karena tidak mungkin kalau dibuat rencananya, masalah jadi sebuah solusi, lama nih ceritanya. Panjang ceritanya. Tapi kalau si engineer sudah tahu logikanya, oh logikanya kan seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini, dia akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Itu yang dilakukan oleh si engineer kepada si konsumennya atau usernya, seperti itu. Nah, menurut sisi Pressman tadi, itu ada 7 bagian-bagiannya. Tadi sudah saya jelaskan. Ada AI, ada web application, ada embedded, ada product line, ada engineering, scientific, ada application software, assistant software, itu udah banyak sekali, ada 7 menurut si Pressman. Dan ini dari embedded maupun AI ini saat ini sudah booming, sudah meledak di Indonesia. Banyak sekali menggunakan itu. Jadi kalau kalian cari ilmu, jangan hanya dalam kampus saja. Saya cerita begini, ini sebagai pengalaman saya. Karena cari ilmu itu tidak harus dari si dosen tersebut. Kalian bisa cari ilmu itu dari luar dosen, atau kalian bisa sharing dengan teman kalian yang beda kampus. Itu penting sekali. Karena apa? Sewaktu-waktu kalian akan membutuhkan teman tersebut. Apalagi punya teman dekat rumah, sama-sama anak IT. Ada saat waktunya ketika bicara IT, apa? Atau kalian bisa sharing ilmunya apa sih yang didapatkan seperti itu. Atau dengan orang yang sudah mengerti tentang embedded atau AI, akan lebih dapat ilmu lagi, mudah lagi, seperti itu. Ya, saya bilang tadi, karena sia-siakan Pak Ono. Pak Ono datang ke ITTS tuh bukan berarti datang seperti buka tangan, tidak. Datang ke situ tuh dia dengan cara saya buka tangan, saya bisa rangkul kalian, seperti itu. Kalian mau minta ilmu, saya akan kasih. Itulah sistemnya. Itu belum bisa terjadi dengan orang yang lain dari tidak, seperti itu. Jadi kalian bisa seperti itulah. Kemudian sebelum saya tutup ya, SDLC tadi juga memiliki
Ada bentuknya waterfall, bentuknya spiral, bentuknya prototype, bentuknya ready, bentuknya agile. Ini masing-masing dari SDLC ini memiliki perbedaan. Sebenarnya sih perbedaannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, hampir mirip-mirip, tapi memiliki kekurangannya masing-masing. Jadi kalau dari prototipe yang ke bawah itu lebih kepada orang-orang yang sudah mengerti, bukan pemula. Kalau kalian lebih kepada pemula kan, tidak apa-apa belajar sambil belajar. Tapi kalau kalian sudah ngerti, kalian bisa kerjakan itu tanpa harus melihat SDLC. Jadi prototipe sudah tahu seperti apa. Jadi ilmu itu, saya bilang lagi, balik lagi, ilmu itu tidak harus dari dosen. Kalian bisa dapat ilmu itu dari teman kalian, atau bahkan kakak kalian, adik kalian, seperti itu. Karena itu banyak sekali ilmunya, di mana saja. Karena ini kebanyakan program-program saat ini tuh kebanyakan bukan orang-orang IT. Itu maksudnya tuh ada. Itu maksudnya itu ada. Bukan orang IT, tapi dia ngerti tentang IT seperti apa. Itu kita jangan sampai kalah dengan orang yang sudah mengerti tentang itu. Silakan, ada yang tanyakan tidak? Sudah aja nih. Belum ada lagi sih Pak dari saya. Oke, mungkin yang lain, Mbak Intan, Mbak Kamaria, Mbak Ulia, Mas Fahmi, Mbak Ulan. Belum Karena ada, saat ini Pak. 8 orang masih ya? Masih Pak, Oke, masih Mbak Novita tadi 8. keluar ya? Sinyalnya kali Pak. Saya berharap sih bisa bertahan. Ada informasi Mbak Novita tadi kemana? Nggak ada info sih Pak, mungkin gangguan sinyalnya kali ya. Oke. Saya fleksibel, saya buat kalian. Kalian sudah ngeliat nilai kalian kemarin ya, semester kemarin. Mungkin ada satu orang yang saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kan sudah bilang berkali-kali, kalian kerjakan semaksimal kalian, mengenai tugasnya, salah benar urusan belakangan. Saya bilang kayak gitu berkali-kali. Karena kalau salah, kalian pasti akan bisa perbaiki itu. Yang penting kalian tugas dulu dikerjakan. Semampunya kalian. Saya tidak pernah nyuruh kalian sempurna kan untuk mengerjakan tugas, tidak pernah saya nyuruh seperti itu. Kalau sempurna tidak, karena masing-masing dosen masih berbeda-beda. Saya orang yang fleksibel, karena saya juga masih kayak menganggap kalian itu seperti adik saya lah, karena ya paling cuma hanya beda 9 tahun 10 tahun lah dengan kalian secara umur, seperti itu tadi. Karena kebetulan saya juga punya adik saya itu kalau umurnya bedanya 14 tahun dengan saya ya. Saya udah nikah, adik saya masih kecil, masih SMA. Soal nilai serahkan ke saya, yang penting kalian bisa kerjain tugasnya dengan baik. Tadi saya bilang berkali-kali, salah benar tuh urusan belakangan. Karena kalau kalian cuma pikir salah nih, tapi jangan bikin salah. Kalau kalian salah ya nggak masalah buat saya. Saya beri nilai itu apa ya? Nilai apa adanya lah dari kalian. Paling hanya dobrak sedikit lah. Nah, kalau saya dobrak banyak, saya juga berkata buruk dengan diri saya. Karena saya juga mengalami seperti itu dengan dosen-dosen saya sebelumnya waktu saya kuliah. Kalau saya nggak mampu, ya udah seperti itu. Jadi kalau misalkan tugas diusahakan sebaik-baiknya dikerjakan. Apalagi ini teori semester 3 ini, saya lebih banyak teori nanti paling tugas-tugasnya. Waktu seminggu, buat saya waktu seminggu kan, saya nggak pernah kasih waktu 3 hari kecuali UTS UAS. Karena saya harus buru-buru langsung input data ke kampus. Karena biar kalian juga nggak buru, biar nggak lama-lama nungguin sampai sebulan baru turun nilainya, biar nggak kalian kaget. Kalau saya gitu, kalau UTS UAS, saya biar cepet. Kenapa? Karena saya biar cepet menyelesaikan tugas saya juga dengan kalian. Itu saja sih dari saya. Oke, 2 semester ini ya mungkin buat kalian nilai itu jadi harga buat kalian lah, karena ke IPK kalian kan. Tapi IPK-nya rata-rata 3 ya, atau ada yang 2? Yang mudah IPK terbaik lah, ada yang dapat 4 lah mudah-mudahan. Nanti ketika kalian wisuda, jadi wisudawan terbaik. Itu yang saya pengen inginkan. Dan itu saya belum dapetin buat diri saya.
Itu udah saya dapetin dengan diri saya. Masih dulu. Karena masih bertahap. Belajar itu tadi. Ya kalau sudah kuliah, karena kan ini untuk jenjang kalian kan. Ini kalau nilai, insya Allah saya berikan yang terbaik. Tapi kalau kalian tugasnya nggak mau ngerjain, ya saya nggak bisa memberikan yang terbaik. Kalau kalian sudah tugas kerjakan dengan baik, salah buat saya nggak apa-apa. Salah itu jadi sebuah cambukan untuk memperbaiki yang lebih baik. Itu pastinya. Oke? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, ya boleh istirahat. Jam 12 kurang 10 ya. Oke, kalau tidak, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya.